Halo teman-teman TKHILP, yuk ikuti kegiatan kami dalam praktek pembuatan biogas sederhana. Dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis ya. Yuk kita mulai. Alat yang digunakan yaitu digester, ember, timbangan, kertas pH, plastisin, gayung, corong, dan pengaduk. Bahan yang digunakan yaitu feses sapi dan air. Disiapkan feses sapi dan air dengan perbandingan 1:1. Pada praktik ini, kita menggunakan 8 kg feses dan 8 liter air. Dilakukan pencampuran antara feses dan air, lalu diaduk hingga campuran tercampur merata. Disiapkan digester sebagai wadah untuk proses pembuatan biogas. Lalu campuran dimasukkan ke dalam digester menggunakan bantuan corong. Kemudian, digester ditutup rapat dengan tujuan agar tidak ada udara yang masuk. Untuk mengantisipasi kebocoran udara, tutup digester dilapisi dengan plastisin. Campuran didiamkan dan dilakukan pengamatan secara berkala untuk mengetahui gas yang dihasilkan dengan melihat ada tidaknya nyala api. Halo teman-teman TKHILP, yuk ikuti kegiatan kami dalam praktek pembuatan kompos. Dan jangan lupa untuk tonton video ini sampai akhir ya. Yuk kita mulai. Alat yang digunakan yaitu cangkul, sekop, termometer batang, pH meter, dan ember. Bahan yang digunakan yaitu feses sapi, sekam, kapur, dan starter. Disiapkan feses yang kandungan airnya berkisar 60% dengan cara diangin-anginkan minimal 2 hari sebelum dilakukan pengolahan. Feses yang telah disiapkan ditambah dengan abu sekam, kapur, dan juga starter. Dilakukan pengadukan hingga bahan tercampur rata. Setelah itu dilakukan pengecekan suhu menggunakan termometer batang dan pengecekan pH menggunakan pH meter. Kompos ditutup dan dilakukan aerasi atau pengadukan secara berkala dengan mengamati perubahan fisik berupa warna, bau, tekstur, temperatur, dan pH untuk mengetahui tingkat kematangan kompos. Halo teman-teman TKHILP, yuk ikuti kami dalam pembuatan pupuk organik cair. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Yuk kita mulai. Alat yang digunakan yaitu botol ukuran 1,5 liter, corong, termometer, dan kertas pH. Bahan yang digunakan yaitu urin sapi, E4, molasses, dan air. Tahap pertama, disiapkan starter dengan campuran air, E4, dan molasses. Lalu, larutan diaduk hingga homogen dan dimasukkan ke dalam botol serta didiamkan selama 2 hari sebelum siap digunakan. Pada tahap pembuatan, disiapkan 3 buah botol yang sudah diisi urin sapi dengan jumlah yang sama. Pada praktik ini, kita menggunakan 500 ml urin pada tiap botol. Pada botol pertama, dilakukan pencampuran urin dengan penambahan molasses. Pada botol kedua, dilakukan pencampuran urin dengan penambahan starter. Dan pada botol ketiga tanpa adanya pencampuran. Botol ditutup untuk mendapatkan keadaan kedap udara, lalu dihomogenkan. Dan POC akan difermentasi selama 28 hari dan dilakukan pengamatan secara berkala meliputi suhu, warna, bau, dan pH hingga proses fermentasi selesai. Jangan lupa terus pantengin media sosial Instagram THT TKHILP. Sampai jumpa.